Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk melengkapi nilai ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Ridho Iswardana, SIPMA, selaku dosen mata kuliah Pancasila kelas D. Sebelumnya, nama saya Ahmad Nur Iksan, NPM 183, ingin menjawab soalan nomor 1 untuk menceritakan video singkat dari video tersebut. Dalam video tersebut yang berjudul Muter Panguripan menceritakan seorang petani bernama Bapak Ngateno yang sudah bekerja menjadi petani selama 30 tahun. Dalam wawancaranya, ia memilih menjadi petani dengan alasan hidupnya lebih tenang. Menjadi petani tidak perlu memikirkan banyak hal, dan saat tanaman yang ia tanam tumbuh dengan subur dan lebat, beliau juga ikut senang, hatinya ikut senang. Bapak Ngateno senang menjadi petani karena kebutuhan pokoknya tercukupi. Hasil panenannya dari sawah ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, dan selebihnya ia jual untuk modal menanam sawahnya kembali. Bapak Ngateno adalah orang yang selalu berpikir positif saat gagal panen. Beliau tidak menyerah begitu saja. Beliau yakin esok hari pasti akan lebih baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Husnul Fajri, NPM 520111159. Nilai Pancasila yang dapat dikaitkan dengan film dokumenter petani diantaranya adalah untuk sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilainya yaitu Bapak Ngateno tetap sabar ketika gagal panen dan nanti dapat diperbaiki lagi di musim berikutnya. Semoga hasilnya bagus, serta hal ini sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa. Di setiap jawaban beliau, ia selalu bersyukur dengan hasil yang akan ia dapatkan, karena ia menjalaninya dengan senang hati, selalu memperbaiki dari hasil yang gagal kemarin, dan selalu berpikir positif bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk dirinya nanti. Kemudian untuk sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilainya yaitu dapat dilihat dari video bahwa para petani saling tolong menolong ketika menanam bahan pangan ataupun ketika sudah waktunya panen. Dapat dilihat juga di menit 4.07 sampai 4.11 bahwa petani juga bersama-sama membersihkan rumput-rumput liar atau yang disebut dengan matun di Jawa yang ada di area persawahan. Baiklah, saya Meralda Putri dengan NPM 520111161 akan melanjutkan soal nomor 2. Berdasarkan isi film yang memenuhi 2 sila, yaitu sila kedua, terlihat pada menit ke-4.22.9 mereka beristirahat dengan makanan bersama dengan hasil panen mereka sambil bercanda dan tertawa. Pada saat bekerja pun, ada salah satu pekerja tani yang tersenyum bahagia dengan pekerjaannya. Lalu pada sila ketiga, seperti yang dikatakan Pak Ngateno di menit 23.7 sampai 2.54, bahwa bermacam-macam pekerjaan yang ada di sekitarnya, seperti bekerja di batu bata, di tampar rumput atau medong, dan pedagang. Beliau lebih memilih menjadi petani karena tidak memikirkan lainnya selain menanam padi, menikmati proses tumbuhnya padi, dan mendapatkan hasilnya itu yang membuat beliau senang. Dan juga beliau berkata bahwa petani disebut raja petani karena tidak ada petani orang bingung. Maksudnya, jika tidak ada petani, maka masyarakat Indonesia tidak dapat memenuhi pokok makanannya dengan baik karena tidak ada yang mengelola bahan pokok tersebut. Maka dari itu, Indonesia butuh petani untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya,
Saya Rivaldi Hizkia Putradera dengan NPM 52011111178 akan menjawab pertanyaan terkait analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Ketika Indonesia memasuki tahun 2021 yang lalu, ekonomi Indonesia pada kuartal 1 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Walaupun masih terjadi kontraksi, dari sisi lapangan usaha, sebanyak 64,13% ekonomi Indonesia berasal dari sektor pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari kelima sektor tersebut, hanya sektor pertanian yang masih mengalami laju pertumbuhan positif sebesar 2,15%. Data mencatat, sektor pertanian tetap tangguh selama pandemi COVID-19 dengan kontribusi nilai ekspor mencapai 0,4 miliar US dollar atau 3% dari total ekspor Indonesia. Ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan signifikan di masa pandemi COVID-19 dengan kenaikan 16,2% YoY dan 20,8% MTM. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk menjaga serta menguatkan rantai ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan salah satunya kepada petani, yaitu melalui yang pertama, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor atau impor. Kedua, digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan transformasi digital. Ketiga, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur. Keempat, penguatan kerjasama antar daerah khususnya dalam pemenuhan pangan. Dan yang kelima, membentukkan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Wardana, NPM 520111176. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Rivaldi tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Beberapa kebijakan lain dari pemerintah terhadap pertanian agar para petani dapat hidup dengan sejahtera antara lain dengan adanya kebijakan jadwal tanam, zonasi tanam, bantuan atau subsidi biaya garap, sablodi atau alsimtasi bantuan intensif, serta kebijakan jaminan harga dan lainnya. Pemerintah harus mensupport semua yang dibutuhkan petani, khususnya pupuk dan bibit, agar tidak sampai telat dan membuat aturan agar petani mitra pemerintah wajib merawat tanaman dengan baik. Pemerintah wajib mensupport dan mengawal karena jika tidak, kemungkinan buruk yang akan terjadi ialah para petani bisa gagal, dan jika para petani mengalami kegagalan maka akan berdampak pada beberapa program pemerintah yang juga bisa ikut gagal. Pemerintah juga menggarisbawahi mengenai program strategi sektor pangan dan pertanian mulai tahun 2021, mulai dari stabilitas harga dan pasokan pangan, pengembangan hortikultural orientasi ekspor, kemitraan closed loop hortikultural, peremajaan sawit rakyat, hingga pengembangan industri. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tia Sindayuwati, NPM akhir 180. Untuk soal nomor 4 mengenai fenomena lahan di Indonesia yang semakin sempit, ternyata cukup memprihatinkan. Buktinya saja, Indonesia yang sebagai salah satu bangsa agraris hanya memiliki luas persawahan kurang dari 5% dari total luas daratannya. Ditambah, kebutuhan lahan sebagai pemukiman juga menjadi faktor penyebab sempitnya lahan tani di Indonesia. Untuk itu, solusi pada permasalahan lahan tani di Indonesia yang sempit, masyarakat Indonesia bisa melakukan budidaya tanaman hidroponik dengan bibit yang unggul, yang mana hidroponik tidak membutuhkan lahan yang luas, bahkan bisa digunakan di dinding atau lorong-lorong sempit di area rumah. Bibit unggul juga akan mempercepat masa panen. Bisa juga dengan aeroponik, yaitu menanam tanaman yang dapat digantung di udara, sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas. Bahkan tabulam pot atau tanaman buah dalam pot bisa menjadi solusi untuk lahan tani yang semakin sempit dengan cara yang estetik. Nah, bisa juga menggunakan metode vertikultur. Metode ini berguna untuk membudidayakan tanaman yang umurnya tidak panjang seperti sawi, kangkung, seledri, pakcoy. Modal yang harus dikeluarkan juga tidak terlalu banyak karena
bisa memanfaatkan barang bekas. Halo, nama saya Royahatul Janah dengan NPM 182. Melanjutkan dari Tias tadi, selain krisis lahan tani di Indonesia, ternyata krisis petani juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil analisis terhadap data sensus pertanian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, tenaga kerja tani didominasi oleh tenaga kerja yang berusia 40 tahun ke atas, yang mana memang semakin sedikit minat generasi muda untuk terjun ke dunia petani. Lantas, bagaimana solusi untuk permasalahan ini? Yang pertama, yaitu dengan melakukan regenerasi petani. Regenerasi petani ini bisa dilakukan dengan mengirimkan pemuda Indonesia untuk belajar di sektor pertanian ke negara-negara yang pertaniannya jauh lebih maju. Misalnya dalam hal ini adalah negara Jepang. Dengan ini akan ada pembaruan informasi, pola pikir, perilaku yang dapat diterapkan pada petani untuk mengupgrade sektor pertanian di Indonesia. Yang kedua, yaitu dengan melakukan pemberdayaan dan kewirausahaan. Pemberdayaan dan kewirausahaan ini mengantarkan peran petani agar berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dalam ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemberdayaan atau empowerment dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship bagi para petani dan generasi muda di Indonesia. Walau kita sama-sama tahu, pemberdayaan dan kewirausahaan ini tentunya membutuhkan waktu. Namun demikian, dengan ini juga barangkali bisa menambahkan citra yang lebih bergengsi di sektor pertanian, serta bisa memberikan gambaran mengenai imbalan yang lebih memadai, yang lebih cemerlang untuk para petani modern di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light.